Halo Indonesian, semakin lama kita diskusinya semakin teknis nih. Iya. Mas Sam, Ini. kalau kita berbicara tentang masalah evaluasi dokumen penawaran, modul kali ini merupakan modul inti daripada evaluasi dokumen penawaran. Betul sekali. Karena seperti kita ketahui bersama, namanya dokumen penawaran kan tiga kan? Tiga. Yaitu administrasi, Teknis, dan harga. Nah, mari kita kupas satu persatu Jalan. nih. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara masalah dokumen administrasi sudah beberapa kali udah bahas sudah nih sepanjang modul-modul. jalan kita Ya, tadi jadi kita bahas. Terus kemudian juga sekarang kan eranya era teknologi Era informasi teknologi. ya, kita menggunakan sistem aplikasi sehingga yang administrasi ini sangat minim dilakukan evaluasi secara manual. Ya. Kemudian paling tidak hanya tentang misalkan tentang melihat motivasi dari penyedia. Itu sekarang mulai lagi dimunculkan persyaratan jaminan. Nah, ini mungkin hanya jaminan ini yang nanti akan bersifat manual karena kita belum mempunyai sistem yang tetap atau yang valid dalam sistem keuangan penjaminan kita. Ya. Bagaimana caranya ini bisa dievaluasi secara digital. Jadi pada prinsipnya bicara tentang masalah dokumen penawaran administrasi yang dievaluasi itu adalah kelengkapannya, kemudian validitasnya. Nah, ini nanti kita kan tadi akan melakukan verifikasi, uji validitas, uji independen segala macam. Ya, nah yang kedua yang kita evaluasi adalah dokumen teknis nih. Siap. Nah, dokumen teknis ini sendiri kan kita harus kelompok-kelompokkan berdasarkan jenis pengadaannya. Iya. Jadi ada dokumen teknis untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultasi. Iya. Dan itemnya pun sangat tergantung dengan kompleksitas barang jasa yang contoh, kita mulai yang pertama nih. Evaluasi dokumen penawaran teknis untuk pengadaan barang. Nah, misalkan kalau untuk barang itu ada yang namanya spesifikasi teknis. Ya. Yang secara sederhana spesifikasi teknis ini menunjukkan kebutuhan kita terkait kualitas, kuantitas, lokasi, waktu. Nah, misal nih ya, semakin sederhana disebut kadang-kadang cukup dengan identitas barang. Nah, misalnya identitas barang ini terdiri dari merek, tipe dan atau jenis. Sesuatu mengatakan dan atau. Iya, betul. Mengapa dan atau? Karena boleh jadi ada barang-barang tertentu tidak perlu ada mereknya. Iya, karena salah satu bisa saja cuma ada tipenya saja. Contoh Pak, bagaimana kalau kita pengadaan sapi? Iya. Bagaimana mereknya? Ini hanya ada jenis ya. Ya, ada cuma jenisnya. Ya, sapi limosin dan sebagainya. Nah, gitu makanya kan? itu yang kewajiban penyedia lah menyampaikan spesifikasi. Juga yang harus diingat nih dalam penawaran itu wajib detail. Oh iya betul. Karena nanti kan penawaran ini akan menjadi lampiran perikatan. Nah, ini yang jadi masalah kadang-kadang penawar atau pelaku usaha ini tidak memahami ketika membaca dokumen. Kita juga bikin dokumen harus jelas bahwa dalam penawaran itu harus detail. Tidak boleh, kadang-kadang penawaran menggunakan ring. Atau penawaran menggunakan kata-kata setara. Atau yang paling ini lagi misalkan kami bersedia memenuhi seluruh spesifikasi yang disyaratkan. Nah, itu padahal spek yang disyaratkan sifatnya masih global. Oh iya, betul sekali. Nantinya ini akan berpotensi bermasalah pada saat proses perikatan. Betul. Nah, ini yang ini. Kemudian yang kedua adalah metodologi pelaksanaan atau metode pelaksanaan. Nah, ini mungkin kalau untuk jasa nih kebanyakan. Iya, kemudian untuk pekerjaan. Kalau barang paling sebenarnya jadwal gitu, tahapan-tahapan. Kalau dibutuhkan. Misalkan kalau tahapan pengiriman gitu kan. Ya. Kalau misalnya barang itu sifatnya adalah bertahap, tahapan pengiriman dong. Betul. Kalau sekaligus, ya berarti jangka waktu pelaksanaan. Bukan tahapan. Nah, ini yang kemudian pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini tentu biasanya untuk jasa nih. Untuk jasa. Kemudian jadwal waktu penyerahan. Nah, yang saya soroti khususnya untuk yang peralatan yang diperlukan, kita harus bedakan. Kalau memang tidak dibutuhkan untuk pengadaan barang, ya jangan diminta. Iya, maka menetapkan peralatan ini tergantung pada, kalau misalkan kita pembelian, sebenarnya kita tidak perlu peralatan. Ya berarti cuma spesifikasi dan identitas barang saja. Jadi nah ini ditentukan tadi tergantung kompleksitas barang jasanya. Jadi sampai ada juga kemarin yang kita diskusi, ada yang menyebutkan, Pak, untuk pekerjaan konstruksi kan kita jadwal nanti dulu lah gitu kan. Ya jadwal. Tapi untuk pengadaan barang boleh nggak kita mempersyaratkan jadwal? Saya bilang tidak dilarang selama memang kita misalkan jadwal itu bisa dipastikan di pengadaan barang, silakan dipersyaratkan. Tapi kalau tidak bisa dipastikan jangan dipersyaratkan gitu. Dan jangan lupa kepastian tersebut berdasarkan identifikasi kebutuhan dong. Betul sekali. Karena memang pemanfaatannya akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal tersebut. Nah, ingat lagi ini adalah syarat pemilihan. Syarat pemilihan. Jadi bukan syarat untuk berkontrak. Gitu. Ini syarat pemilihan.
Nah, kemudian berikutnya lagi hal-hal yang dievaluasi atau unsur-unsur penilaian dalam evaluasi penawaran teknis selain spesifikasi teknis untuk barang, metode pelaksanaan untuk jasa, pekerjaan apa saja, pekerjaan apa saja, itu jasa kebanyakan. Kemudian jadwal dan jangka waktu. Jadwal kalau dia bertahap, jangka waktu kalau sekaligus. Kemudian berikutnya adalah identitas tadi untuk barang, merek, tipe dan jenis, merek, tipe dan atau jenis. Kemudian peralatan utama minimal yang diperlukan. Nah, ini yang perlu ditekankan. Kalau dalam peralatan ini untuk pekerjaan itu yang diminta yang utama dan yang diperlukan. Betul. Kan kadang-kadang ini yang nggak utama, tidak menunjukkan bahwa peralatan ini menunjukkan kompetensi, disyaratin juga misalkan kayak tools, obeng, gergaji, palu, itu nggak perlu. Atau memang peralatan tersebut tanpa diminta sekalipun itu sudah pasti wajib dan harus tersedia. Mereka pasang paku pasti pakai palu, motong kayu pasti pakai gergaji. Gitu kecuali kalau dia punya ilmunya Gatot Kaca. Nah itu kawat tulang besi. Gitu. Jadi yang perlu saya tekankan itu tadi, di lapangan banyak terjadi kesalahan bahwa yang diminta hanyalah yang utama, gitu kan. Dan yang utama itu sebenarnya adalah yang dituangkan dalam metodologi pelaksanaan pekerjaan. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk pengadaan barang biasanya atau peralatan itu ada jaminan purna jual dan garansi. Nah ini harus bedakan, purna jual itu adalah bersifat warranty. Kalau garansi itu purna produksi namanya. Purna produksi ini sifatnya garansi. Nah, tapi hati-hati juga Pak Sam. Saya kalau misalnya membeli barang-barang seperti komputer, saya dapat kartu garansi sebelum transaksi atau setelah transaksi. Itu nggak boleh. Ini hati-hati nih. Iya, ada yang sudah meminta garansi padahal masih proses penawaran. Nah, ini perlu adanya ketepatan dalam kita menempatkan apakah ini syarat pemilihan, apakah ini syarat berkontrak. Nah, syarat pemilihan ini adalah syarat yang logis dapat kita kendalikan risikonya di awal. Jadi kayak misalkan garansi, nggak bisa kita minta sertifikat garansi pada saat menawar karena mereka tidak beli barang pada saat awal. Betul. Gitu. Yang ada mungkin adalah pernyataan bahwa akan memberikan garansi apabila terjadi transaksi. Terkait pernyataan ini sendiri, ini jangan kemudian diartikan pakai surat pernyataan. Ini pernyataan. Pernyataan ini di mana? Kita bisa muat misalkan di identitas barang. Itu ada merek, tipe, dan atau jenis tadi. Tambahkanlah dalam identitas, dalam tata caranya sebut penyedia wajib menginput satu kolom lagi namanya garansi. Sehingga ada pernyataan garansi, bukan surat pernyataan. Pernyataan bermeterai.